Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Menapakkan kaki dan mengitari bumi pertiwi. Secercah harapan baru kian menampakkan diri, menunjukkan potensi yang menggemparkan peradaban negeri, mengarahkan pada kilauan energi yang memberi janji. Sebuah janji arus penerimaan yang akan hadir dan menopang keberlangsungan ekonomi bangsa ini. Tidak hanya berdiri sendiri, negeri ini memanggil seluruh insan sampai di pelosok negeri untuk bersinergi memastikan keterlibatan diri. Bersama, kita hidupkan bangsa yang sejahtera. Bersama, menuju masa depan berkilauan. Re-energizing the nation, together toward the future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita ketahui bersama, pajak merupakan tulang punggung pendapatan negara, dan dari target pendapatan negara tahun 2022 sebesar 2.266 triliun,
Penerimaan pajak ditargetkan sebesar 1.485 triliun. Penerimaan pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai macam program pelayanan pemerintah, program pembangunan nasional, termasuk program pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, serta berbagai bantuan sosial dan subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, penerimaan pajak juga digunakan untuk mendukung kebijakan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang diutamakan untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, diantaranya berkaitan dengan vaksinasi, beragam bantuan sosial, dukungan terhadap UMKM, serta insentif usaha dan insentif perpajakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berbagai tantangan muncul berkaitan dengan pencapaian target penerimaan pajak, yang salah satunya adalah isu mengenai kepatuhan pajak. Saat ini, kepatuhan pajak di Indonesia masih perlu untuk terus-menerus ditingkatkan agar penerimaan pajak dapat tergali secara optimal. Untuk itu, kita senantiasa memerlukan berbagai macam program peningkatan kepatuhan wajib pajak yang tentunya tidak hanya berfokus kepada wajib pajak existing atau saat ini, namun juga perlu untuk melibatkan future taxpayer atau wajib pajak masa depan. Selanjutnya, sebagai salah satu upaya untuk melibatkan wajib pajak masa depan adalah dengan menggiatkan program sadar pajak melalui inklusi kesadaran pajak dalam berbagai kegiatan pendidikan. Untuk itu, saat ini BKN STAN melalui Pekan Raya Perpajakan Nasional atau PRPN 2022 turut andil di dalam menumbuhkan kesadaran pajak bagi generasi muda yang merupakan wajib pajak masa depan. Tentunya dengan banyaknya generasi muda yang sadar pajak, kita sangat mengharapkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat pesat di masa-masa yang akan datang. Dengan demikian, kami berharap PRPN 2022 ini mampu menjadi motivasi dan semangat bagi generasi muda agar lebih dekat dan membuka wawasan tentang kebijakan perpajakan. Seperti tagline PRPN 2022 ini, Re-energizing the nation together toward the future, yang memiliki makna memberikan kekuatan kembali agar bangkit dari keterpurukan menuju negara yang kita semua impikan. Semoga acara ini mampu untuk memberikan manfaat di tengah-tengah masa sulit akibat pandemi COVID-19 untuk bersama-sama menuju masa depan Indonesia yang lebih baik. Salam generasi muda sadar pajak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Raya Perpajakan Nasional 2022, Re-energizing the nation together toward the future.
Dirasukan kabayang lembihan cahayana dangdusan sederhana mujang priana angkat ngagandengan bangun taya karendang nganggo sinjang di lamban mojang priangan umat imut lucu surak seri nyari larak lirik kepan mojang priangan dirasukan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di acara Pekan Raya Perpajakan Nasional tahun 2022. Acara yang diselenggarakan oleh para mahasiswa-mahasiswi Politeknik Keuangan Negara STAN setiap tahun. Acara ini diselenggarakan untuk memberikan kesempatan kepada kita semua, baik dari kampus PKN STAN maupun masyarakat, belajar bagaimana pajak berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini juga momen di mana kita semua bisa berkompetisi, bisa memahami, bisa belajar, bisa juga mendiskusikan berbagai aspek perpajakan. Periode sekitar 2 tahun ini, di mana kita menghadapi pandemi yang sangat luar biasa. Selama menghadapi COVID-19, tentu banyak program pemerintah yang harus kita jalankan dan menaruh atensi secara khusus. Sebab program-program tersebut digunakan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi serta melewati masa penuh perubahan yang bersifat tidak stabil. Itu sebabnya pajak memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat. Pajak menjadi instrumen penting untuk menyejahterakan rakyat dan menolong rakyat menghadapi masa depan yang tidak pasti. Dalam acara Pekan Raya Perpajakan Nasional tahun 2022, terdapat banyak acara yang dapat diikuti. Acara ini dapat memberikan wawasan, edukasi, dan pengalaman bagi para pihak eksternal yang mengikuti acara Pekan Raya Perpajakan Nasional. Sekaligus untuk mengenal lebih dekat seluk-beluk kegiatan kampus Politeknik Keuangan Negara STAN. Bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita berkompetisi. Bumi selalu beroperasi, masa terus bergulir, waktu terus berubah. Manusia adalah makhluk yang adaptif dalam menghadapi berbagai masalah. Saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Semua merasakan kesulitan yang sama. Pandemi membuat masyarakat menghadapi keterpurukan dan pemerintah berjuang dalam menyusun dan melaksanakan program-program sosial dan membuat regulasi yang terbaik. Beban pajak merupakan alat instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk berbagi beban kehidupan, terutama menghadapi situasi yang tidak pasti dalam situasi pandemi ini secara bersama-sama. Pajak menjadi alat yang memberikan harapan bagi kita semua dapat melewati pandemi ini dengan baik-baik saja. Selamat mengikuti rangkaian acara Pekan Raya Perpajakan Nasional tahun 2022, PKN STAN untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Tahukah teman-teman, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP memiliki andil besar dalam penerimaan pajak di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pajak berperan besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kami sebagai mahasiswa banyak merasakan kontribusi pajak dalam pendidikan di Indonesia. Salah satunya dengan adanya pajak, pembangunan fasilitas pendidikan dapat terlaksana. Pembangunan gedung sekolah, subsidi biaya sekolah, dan fasilitas belajar lainnya telah menunjang pendidikan. Bahkan, kelengkapan sarana prasarana pendidikan dapat terpenuhi dan merata di seluruh Indonesia. Kemudahan akses menuju pendidikan yang merata di Indonesia semakin dapat tercapai. Teman-teman, benar sekali bahwa pajak berkontribusi nyata dalam memastikan keberlanjutan pendidikan anak di Indonesia. Salah satunya melalui program beasiswa seperti beasiswa LPDP, KIP kuliah, dan beasiswa lainnya. Beasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat membantu anak bangsa yang menghadapi kesulitan dalam pembiayaan pendidikan serta dapat mengantisipasi tingginya angka putus sekolah. Beasiswa pendidikan ini penting dalam mencetak sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam pembangunan. Adanya beasiswa pendidikan dari pemerintah memotivasi generasi muda untuk terus belajar, terus mencari ilmu, dan terus berkarya untuk mewujudkan kesejahteraan Indonesia. Tidak hanya di bidang pendidikan,
Di bidang kesehatan, pajak berperan melalui penyediaan fasilitas kesehatan, obat-obatan, dan alat-alat kesehatan yang memadai, serta penyelenggaraan jaminan sosial dan kesehatan yang mumpuni. Dengan demikian, berkat BPJS Kesehatan ini, saya tidak perlu khawatir lagi jika di masa depan terdapat kejadian tak terduga yang menyebabkan saya terserang penyakit. Apalagi di era pandemi COVID-19 saat ini. Dengan adanya penerimaan pajak, kita sebagai masyarakat bisa merasakan bagaimana macam manfaat seperti tersedianya jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit. Selain itu, kami juga sering mendapatkan subsidi pangan ataupun bahan bakar dan minyak. Tidak hanya itu, berkat pajak, alat transportasi umum juga semakin berkembang. Semua itu salah satunya karena pegawai DJB selama ini sudah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam memaksimalkan potensi penerimaan pajak demi tersedianya berbagai fasilitas umum dan infrastruktur. Terima kasih DJP. Terima kasih DJP. Terima kasih rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas anugerah dan karunia-Nya, rangkaian acara Pekan Raya Perpajakan Nasional atau PRPN 2022 akan segera dilaksanakan pada bulan Juli tahun ini. Pada kesempatan ini saya Rahmat Utomo selaku pembina PUSPA atau Pusat Studi Perpajakan PKN STAN bermaksud menyampaikan beberapa hal terkait PRPN 2022. Tema yang diusung PRPN tahun ini adalah Re-energizing the Nation Together Toward the Future. Adapun tema ini adalah untuk membumikan semangat bangkit dan pulih bersama di seluruh penjuru negeri kita di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai. Hal ini juga selaras dengan tema Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022, Recover Together, Recover Stronger. Bangkit bersama, bangkit lebih kuat. Tujuan diadakannya PRPN adalah untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perpajakan sebagai pilar pendukung pembangunan dan perekonomian Indonesia. PRPN ini juga dapat digunakan sebagai sarana diskusi dan diseminasi kebijakan perpajakan nasional untuk mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Tema PRPN tahun ini juga sejalan dengan semangat Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022 serta mendukung langkah pemerintah yang progresif dalam menjaga kesinambungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah melalui terbitnya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah atau HKPD nomor 1 tahun 2022. Agenda dalam rangkaian acara PRPN tahun ini dirancang untuk menambah wawasan dan kepekaan terkait isu-isu pemulihan ekonomi nasional, termasuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, baik bagi mahasiswa dan bagi masyarakat secara luas. Saya berharap acara PRPN ini dapat menjadi katalis lahirnya generasi sadar pajak yang peduli pada kemajuan bangsa ini. Di samping itu, saya meyakini bahwa PRPN dapat memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa, peserta kegiatan, sivitas akademika, pemerhati kebijakan perpajakan nasional, dan masyarakat lain. Saya mengucapkan terima kasih atas kontribusi seluruh mahasiswa dan pihak-pihak terkait, sehingga acara PRPN tahun 2022 ini dapat diselenggarakan. Semoga rangkaian acara PRPN ini dapat berlangsung dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Akhir kata, saya mengajak seluruh pihak agar turut serta berpartisipasi dan memeriahkan perhelatan akbar perpajakan nasional ini. Salam generasi sadar pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Corona mulai memasuki Indonesia. Di Indonesia, virus corona pertama kali menimpa pada bulan Maret 2020. Bulan Maret, pemerintah resmi tetapkan corona menjadi bencana skala nasional.
Hal ini disampaikan oleh juru bicara penanganan COVID-19 saat itu, yaitu Ahmad Yuryanto. Terjadi penambahan 1.574 kasus baru COVID-19 sehingga total sudah mencapai lebih dari 81.000 kasus. Tapi perkembangan terkini kasus COVID-19 terjadi kenaikan hingga 27.197 kasus per hari ini. Derai pilu yang rendah, aksara dalam goresan tintanya. 2 Maret 2020. Kau berlabuh dari daratan jauh. Sekilas interaksi antar endemi jadi pandemi. 1, 2, 3 bahkan ribuan nyawa terbang ke alam baka. Tawa luruh, luka pun tumbuh, kuburan di mana-mana. Ada yang terenggut paksa, ada yang merintik perlahan dalam dekapan gelisah dan ketidakpastian. Terdesak, terhimpit, derai pilu menggumpal di langit Nusantara. Tangis hujan runtuh ke bumi. 2 tahun lamanya. Skala merupa merah senja. Peta dunia, bursa, ekonomi semesta. Kantong-kantong negara garing. Penerimaan negeri kering. Dan kita kian kehilangan taring. Pak, beri kami kebebasan. Kami terkurung pandemi, terjerat, dan jualan kami perlahan mati. Lihat itu. Anak bini kami perlu sesuap nasi. Raih tangan kami sebelum raga kami tertumpuk mayat saudara kami sendiri yang menangis, yang merintih dalam sunyi malam pandemi. Tolong kami. Tolong kami dari virus yang gerogoti uang, akal, nafas, dan jiwa kami. Aku tiba, kubawakan semerbak bunga, segenggam harap yang kau bangun, menggenjot penerimaan negara, pengendali iklim dan cuaca, memompa hasil, pemulihan ekonomi. Tangan kami terulur, raih nyawa-nyawa dan rintihan sunyi yang menanti empati. Dekap hangat mereka yang sekar. Dorong yang berduit, ungkap sukarela tanpa harus menulis arit atau bahkan lari
lalu lari terbirit-birit. Ruang-ruang udara bersih tanpa jelaga. Nafas pun bisa lega. Tas negara megah jaya, rakyat terjaga. Hah? Apa yang kau maksud? Tiba-tiba mekar dan melenggak bak penyelamat. Kau ini datang bawa kilat cahaya atau kobar api yang bakar diri kami. Yang mana jadi? Hei, badai telah usai, Tuan. Kantong-kantong negara terisi lagi. Pilar ekonomi pulih, banyak yang terungkap. 20.000 miliar penerimaan gemebiar. Bunga telah mekar, kilap cahaya datang. Apakah betul itu? Anak bini kami berarti bisa makan lagi. Saudara kami tiada pergi ke pemakaman atau bangsal penderitaan. Sebab uang, akal, dan jiwa kami tak lagi diobrol pandemi. Aku bahagia mendengarnya. Rakyat sukacita, sinar mentari telah terbit. Lengkup senyum naik, dan kita sumringah bersama. Riuh, renyah, lalu lalang, kembali terkembang. Kita pulih, kita kuat, gerak bebas tanpa dalih. Tak lagi sekarang. Gemuruh tawa menggelegar di tengah sampai sudut kota. Gedung-gedung menjulang, jua bilik-bilik desa. Tangis telah dilupa. Tuan rumah, rangkul semua rakyat kita. Masyarakat dunia, derai reda, derai telah tiada. Hati kasih, segala usaha telah sempurna. Apa harapan terhampar luas? Ekonomi terbang bebas. Kita merdeka lagi, kawan. Jakarta 2022.
sayang, kamu kenapa? Aduh, teh aku tumpah nih. Ya ampun, pelan-pelan aja sayang. Tenang-tenang, aku masih 10 menit lagi kok. Ya udah, hati-hati ya. Ya, halo, gimana Mbak? Aduh, minta tolong diurusin aja dulu ya Mbak. Kalau gini deh, minta kontakin Sando, bilangin kalau misalnya kontraknya itu harus di take down dulu ya. Oh iya benar. Pokoknya mah proyekannya harus tetap jalan ya Mbak. Oke, sip. Oke, terima kasih banyak Mbak. Kenapa Mas? Ada masalah lagi? Enggak Kak, cuma masalah minor doang kok. Mas, kita kan udah mau 2 tahun nih. Aku tahu kantor kamu di Jakarta, tapi spesifik kerjanya tuh aku nggak tahu apa. Nah intinya tuh aku menghubung antara perusahaan sama investor. Sisanya mah sama aja kayak penghubung yang lainnya. Kalau kantor aku yang kemarin itu memang benar sih di Jakarta. Ngomong-ngomong, kamu lagi ngerjain artikel apa tuh? Jadi tahun kemarin aku ikut ngeliput demo di Jakarta dan foto aku jadi cover surat kabar waktu itu. Dan yang ini itu mantannya sahabat aku. Kamu kenalnya dari mana? Alasan samudra masih bernafas hingga detik ini merupakan sesuatu yang dahulunya paling ia benci. Halo kamu? Halo kamu? Habis itu aku menghubungi dia untuk bilang makasih udah ngisi acara kan. Dia juga minta maaf karena gak hati-hati pas jalan. Terus sekarang malah jadi sahabatan deh. Terakhir kali ketemu kamu kapan? Lupa deh. Mas, pesan Mas. Apa kabar? Aku baik, kamu gimana kabarnya? Baik juga. Kalau Anda kenapa telat? Emang ada kesibukan apa, Kak? Ini kamu tahu nggak G20 yang bakalan November nanti di Bali? Nah, kebetulan aku ini buat jadi delegasinya. Keren banget. Tahun ini bahas apa, Kak? Tahun ini tuh ada 3 tema besar sih. Ini nih, coba deh. Oh, iya. Jadi tuh aku di kantor disuruh buat artikel tuh tentang itu dan ada 3 tema kan? Iya benar. Masalah yang pertama tuh ada transformasi ekonomi ke base digital, betul. Yang kedua ada transisi energi, betul. Yang ketiga, aduh aku lupa. Arsitektur kesehatan global ya. Iya itu. Iya benar. Itu gayung bersambut banget Kak. Maksudnya gayung bersambut? Jadi aku tuh lagi buat artikel tentang pajak karbon. Oh iya. Okay. Dan pas aku ngeliat Instagram kakak, ternyata kakak kerja di KLHK. Iya bener banget, pajak karbon. Kenapa tuh? Ada yang bisa aku bantu? Oh iya Pak. Oh iya. Iya saya masih di kafe depan sih Pak. Oh iya Pak. Oke siap Pak. Tentang pajak karbon ya Pak. Oke, saya coba cari. Siap Pak. Siap. Siap Pak. Terima kasih banyak. Dari semua. Mohon maaf banget ya Pak, saya nggak bisa Pak. Siap Bapak, terima kasih banyak ya Bapak.
SDM nggak mau, malah ngerambat sampai ke KLHK. Jadi gimana, Ul? Oke, jadi pokoknya kita sampai sini dulu, ntar gua atur ya. Pokoknya proyekan tetap jalan. Tolong catat ya, Mbak. Mas, kok masih duduk? Iya nih, bingung ngurusin perizinan ini. Ya udah, kan masih bisa besok. Istirahat dulu yuk. Mata kamu tuh udah 5 watt. Kak, sebentar ya. Mas. Ika, udah. Mendingan kamu tidur deh.
Raya Perpajakan Nasional atau yang biasa disebut dengan PRPN merupakan event tahunan perpajakan terbesar di Indonesia yang diselenggarakan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN. Adapun tujuan diselenggarakannya event PRPN ini diantaranya sosialisasi pentingnya membayar pajak untuk meningkatkan penerimaan negara, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya reformasi perpajakan di Indonesia dengan semangat presidensi G20 dan terbitnya UU HKPD, serta sebagai wadah sosialisasi kebijakan terkini. Event PRPN ini menyasar seluruh lapisan masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan. Mengapa harus memilih PRPN sebagai mitra kerjasama? Merupakan acara perpajakan terbesar di Indonesia, mengundang pejabat dan masyarakat luas, memperkenalkan brand perusahaan, dan diliput oleh banyak media partner. Oleh karena itu, PRPN hadir di tahun 2021 sebagai pemberi harapan kepada masyarakat untuk bangkit kembali melalui sektor perpajakan. Tahun 2021, PRPN dilaksanakan secara full online dengan total peserta hingga 30.000 orang yang mencakup mahasiswa, pegawai, dan masyarakat umum dari seluruh provinsi di Indonesia. Adapun acara yang telah dilaksanakan yakni opening ceremony memberikan berbagai macam penampilan menarik serta short movie perpajakan dengan total peserta sebanyak 4.000 orang, TikTok competition yang diikuti oleh lebih dari 500 peserta, Tax Esai competition yang diikuti oleh lebih dari 500 peserta, Tax Comic competition yang diikuti oleh lebih dari 500 peserta, Tax Advertisement competition yang diikuti oleh lebih dari 100 peserta, Tax Poster competition yang diikuti oleh lebih dari 500 peserta, Sport Tax competition yang diikuti oleh lebih dari 500 peserta, kompetisi debat pajak nasional yang diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta, High School Tax competition yang diikuti oleh lebih dari 1.500 peserta, webinar sosialisasi pajak dan UMKM yang menghadirkan Menteri Parekraf, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, dan Tengku Wisnu dengan total peserta mencapai 10.000 peserta, International Tax Conference yang menghadirkan Direktur Jenderal Pajak, serta pajak dari luar negeri dengan total 10.000 peserta, National Tax Summit yang menghadirkan Wakil Menteri Keuangan serta pimpinan Kementerian Keuangan dengan total peserta mencapai 5.000 orang, dan closing ceremony yang menampilkan Gangga Kusuma serta short movie dengan total 10.000 peserta. Keberhasilan PRPN 2021 mengantarkan kami untuk hadir kembali dengan warna dan semangat yang baru. Pada tahun 2022 ini, PRPN mengusung tema Re-Energizing the Nation Together Toward the Future dengan tagline Re-Energizing the Nation. PRPN 2022 dikemas dalam berbagai rangkaian kegiatan yang menarik, antara lain Grand Opening Ceremony, kompetisi debat pajak nasional, High School Tax Competition, Tax Essay with 3-minute thesis, short movie, TikTok challenge, tax poster competition, seminar perpajakan nasional, webinar perpajakan dan keuangan negara, webinar presidensi G20, dan ditutup dengan grand closing ceremony. Tahun ini, PRPN hadir dengan konsep baru menggunakan skema kegiatan hybrid atau semi-online melalui Zoom Meeting, luring dalam lingkungan PKN STAN, dan media lainnya, serta memperluas cakupan target peserta dan pihak
yang akan terlibat dalam kegiatan ini. Besar harapan kami agar kegiatan PRPN 2022 dapat memberikan dampak positif bagi mahasiswa atau mahasiswi Politeknik Keuangan Negara STAN, serta seluruh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda dan seluruh pihak yang terlibat. Mari bergabung dan menjadi pahlawan perpajakan melalui acara kami, Biggest Taxation Event Pekan Raya Perpajakan Nasional. PRPN 2022, Re-Energizing the Nation Together Toward the Future.